Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Senang sekali saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini di dalam konten Indah Bersamamu setiap hari Selasa dan hari Kamis setiap minggunya jam 7 pagi, dan kita juga akan bersama-sama beribadah online yaitu pada setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya berdoa biarlah setiap kali siapapun dan dimanapun umat Tuhan boleh membuka YouTube channel ini lalu mendengarkan dan mengikuti setiap sharing yang saya sampaikan, mereka boleh mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Bantu doa Bapak Ibu Saudara supaya konten ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi begitu banyak orang di muka bumi ini. Kenapa saya katakan di muka bumi? Bukan karena kepedean Bapak Ibu Saudara, tapi karena kecanggihan dari teknologi hari-hari ini membuat setiap konten ini bisa dibuka di belahan bumi manapun. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan bisa pakai apa saja untuk bisa berbicara kepada setiap umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya begitu yakin bahwa Tuhan bisa bekerja dengan caranya dan untuk setiap umatnya dimanapun mereka berada, sekalipun di belahan bumi manapun, karena kita mempunyai Tuhan yang maha segala-galanya. Nah, dia bukan cuma maha kuasa, tetapi dia juga maha tahu Bapak Ibu Saudara. Dia tahu semua kebutuhan kita, bahkan lebih dulu dari sebelum kita tahu bahwa itu akan menjadi kebutuhan kita. Dia tahu kesukaran kita, dia tahu bahasa air mata kita, dia tahu setiap pergumulan kita. Itu sebabnya dikatakan kita tidak pernah dibiarkan Tuhan untuk bergumul sendirian, karena selalu ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Dan Tuhan bisa pakai apa saja untuk menyatakan isi hatinya kepada setiap kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita tidak perlu takut dan khawatir menjalani kehidupan yang harus kita akui memang tidak selalu mudah. Tetapi percayalah bahwa kita tidak pernah dibiarkan Tuhan sendirian, karena mata Tuhan ada di mana saja dan kapan saja dalam situasi apa saja. Bapak Ibu Saudara, mata Tuhan ada di dalam setiap gerak-gerik kita, dan mata Tuhan ada di setiap musim dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu ketakutan dan kekhawatiran berlebihan, sebab ada selalu Tuhan yang menjaga, mengawasi kita tuh Bapak Ibu Saudara. Nah, tema kali ini saya beri judul Mata Tuhan. Nah, karena saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai mata Tuhan yang ada di segala tempat, mata Tuhan yang tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan dalam kehidupan kita, mata Tuhan yang tahu betul setiap tekanan, persoalan, masalah yang sedang menekan hidup kita hari ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai mata Tuhan ini, saya mau mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita mau memohon tuntunan Tuhan di dalam persekutuan kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang maha tahu, Engkau tahu kalau kami sedang berdiri, duduk, atau apapun, kemanapun, apa yang kami buat Tuhan, bahkan yang belum kami pikirkan, yang belum kami rencanakan pun Tuhan, Engkau sudah tahu semua perjalanan hidup kami. Engkau mengenal kami lebih dekat dari siapapun yang ada dalam hidup ini. Engkau lebih dekat dari siapapun yang ada dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kami dalam hidup ini. Kalau dalam kehidupan kami mendapati segala keperluan kami saja, Engkau sudah mencukupkan segala dengan begitu luar biasa. Kami yakin dan percaya Bapa, kalau keperluan saja Engkau cukupi, terlebih lagi kebutuhan yang ada di atas dari segala keperluan, Engkau pasti akan memenuhi segalanya. Dan Engkau tahu itu.
Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu, sebab mata-Mu Tuhan selalu tertuju kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena kami terjaga, kami diawasi oleh mata yang penuh kasih, yang selalu mau menuntun dan membimbing kami di jalan yang benar dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu-waktu yang ada di depan kami ini, sekalipun singkat kami percaya Engkau sanggup untuk bekerja dan memulihkan keadaan kami saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang mata Tuhan ini, saya mau mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian seperti biasanya. Kalau di dalam konten Indah Bersamamu, kita awali dengan pujian. Tetapi kalau dalam ibadah online, kita langsung masuk kepada firman, karena bahasanya agak sedikit lebih panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada salah satu pujian dalam CD saya. Saya merangkai sendiri kata-kata dalam pujian ini. Dan saya berdoa biarlah lewat setiap kata-kata ini, Tuhan boleh menjamah dan melawat setiap kita. Mungkin masih sedikit asing buat Bapak Ibu Saudara, karena memang saya tidak pernah menyanyikan pujian ini dalam pelayanan-pelayanan saya. Tapi saya rindu untuk mengajak kita sama-sama menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Judul dari pujian ini, Ku Tak Jauh Darimu. Kenapa kita tidak jauh dari Tuhan? Karena matanya selalu tertuju kepada setiap kita. Haleluya. Kau mengenal hatiku, segalanya tentang hidupku. Kau tahu pikiranku dan tiap sudut jiwaku. Di tiap langkahku, segala kata yang ku ucap, tiap tempat ku ada dan tiap tempat ku tuju. Ku tak jauh darimu, kau kenal diriku. Tiada sesuatu pun tersembunyi bagimu. Di saat ku menjauh, tinggalkan jalan-jalanmu. Tanganmu pun ada, ku tak jauh darimu. Sebelum ku bernafas, Kau telah tahu rahasiaku. Engkau membentukku melebihi segalanya. Roh-Mu bersamaku, ku selalu di hadirat-Mu dalam suka dan duka. Engkau selalu menjaga. Ku tak jauh darimu, kau kenal diriku. Tiada sesuatu pun tersembunyi bagimu. Di saat ku menjauh, tinggalkan jalan-jalanmu. Tanganmu pun ada, ku tak jauh darimu. Mari sama-sama kata, ku tak jauh darimu, kau kenal diriku. Tiada sesuatu pun tersembunyi bagimu. Di saat ku menjauh, tinggalkan jalan-jalanmu. Tanganmu pun ada, ku tak jauh darimu.
kita lebih dari siapapun, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu setiap pikiran kita, Dia tahu bahkan setiap sudut dari jiwa kita. Artinya apa yang sedang kita rasakan hari ini semuanya Tuhan tahu. Apapun yang kita ucapkan, langkah apapun yang kita ambil dalam hidup ini, kemanapun kita pergi, Dia tahu semuanya. Dia tidak pernah jauh dari setiap kita karena Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia kenal diri kita lebih dari siapapun, bahkan lebih dari segalanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bahkan di saat kita mau menjauhi jalan-jalannya, maka tangan yang penuh kasih itu akan selalu membawa kita datang kembali kepadanya. Itu sebabnya mari sekali lagi, Kau mengenal hatiku, segalanya tentang hidupku. Kau tahu pikiranku dan tiap sudut jiwaku. Di tiap langkahku, segala kata yang ku ucap, tiap tempatku ada dan tiap tempat ku tuju. Ku tak jauh darimu, Kau kenal diriku. Tiada sesuatu pun tersembunyi bagimu. Saat ku menjauh, tinggalkan jalan-jalanmu, tanganmu pun ada. Ku tak jauh darimu. Sebelum ku bernafas, Kau telah tahu rahasiaku. Engkau membentukku melebihi segalanya. Roh-Mu bersamaku, ku selalu di hadirat-Mu. Dalam suka dan duka, Engkau selalu menjaga. Ku tak jauh darimu, Kau kenal diriku. Tiada sesuatu pun tersembunyi bagimu. Di saat menjauh, tinggalkan jalan-jalanmu, tanganmu pun ada. Ku tak jauh darimu. Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab matanya selalu tertuju kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan saat ini dari Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Judul dari perikop ini, doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Jadi sebelum kita berucap saja Tuhan sudah tahu. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi.
tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, di situ Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu Saudara, sepatutnya kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang Maha Tahu. Sehingga tanpa kita beritahu pun Dia sudah tahu apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita ucapkan. Di dalam Amsal 15 ayat ketiga, Bapak Ibu Saudara, dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, seiring dengan kemajuan teknologi abad kini, maka ada begitu banyak sekolah di Inggris yang kini dilengkapi dengan kamera pemantau atau sering kali disebut sebagai webcam di tiap kelas, yang dipasang di tiap kelas dan terhubung ke jaringan internet. Apa hasil dari usaha ini? Oh, ada begitu banyak hasilnya. Sekarang para orang tua dapat setiap saat memantau kegiatan anak-anak mereka. Apa yang sedang mereka lakukan di dalam kelas, kapanpun dan dari manapun. Dari komputer di kantornya, seorang ibu dapat melihat putrinya sedang membuat prakarya di kelas. Sementara sang ayah yang sedang berada di luar negeri pun bisa melihat putrinya di kelas dari komputer lewat internet itu. Bukankah ini adalah sebuah kemajuan teknologi yang luar biasa? Yang jauh pun bisa menjadi terasa begitu dekat. Webcam telah membuat para orang tua seolah-olah mempunyai mata super yang senantiasa dapat memantau tingkah laku anak-anak mereka dari jarak ribuan kilometer sekalipun. Nah, sehubungan dengan apa yang tadi saya bacakan di dalam Amsal 15 ayat ketiga tadi, Bapak Ibu Saudara, juga mengibaratkan mata Tuhan yang ada di segala tempat. Bahkan bukan hanya di segala tempat, namun juga di segala waktu. Dia memantau apapun yang kita lakukan. Tidak ada satupun tempat orang bisa bersembunyi dari hadapannya. Seperti yang kita baca tadi di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai 10. Bahkan di ayat yang ke-11 dan 12 tadi dikatakan apa? Di tempat gelap sekalipun Tuhan melihat. Bahkan mata Tuhan bisa melihat apa yang tidak tampak di luar. Apa itu? Pikiran dan hasrat hati kita. Tuhan bisa melihatnya, Bapak Ibu Saudara. Itu jelas tertulis di dalam ayat yang kedua dan keempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang mengasihi Tuhan,
maka semua yang dikatakan ini merupakan kabar baik tentunya. Sebab Tuhan hadir dalam apapun yang kita lakukan. Dia akan bersama kita kemanapun kita pergi. Dia tahu betul apa yang sedang kita alami. Bahkan ketika kita disakiti, direndahkan, bahkan di saat kita diperlakukan tidak adil. Dia tahu segalanya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu merasa sendiri. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang hidupnya berkubang di dalam dosa, tentunya semua yang dikatakan ini merupakan kabar buruk bagi mereka. Kabar yang sangat buruk. Sebab ternyata mereka tidak mempunyai tempat atau kesempatan untuk menghindar dari sorotan mata Tuhan. Pemazmur berkata tadi di dalam Mazmur 139 ayat yang 7 sampai ke 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Bapak Ibu Saudara, satu kali Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman yang berisi teguran. Namun Yunus menolak dan berusaha melarikan diri dari Tuhan. Lalu ia pergi ke Tarsis yang berlawanan arah dengan Niniwe. Disuruh ke sini, dia ke sana. Berlawanan arah dengan apa yang disuruh oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan ya Bapak Ibu Saudara, mengapa Tarsis yang dipilih oleh Yunus untuk melarikan diri? Karena pikirnya Tarsis adalah tempat yang cocok untuk menjauh dari Tuhan. Mengapa dia mengambil kesimpulan bahwa Tarsis adalah tempat yang cocok untuk menjauh dari Tuhan? Karena mungkin Yunus berpikir seperti kebanyakan bangsa Israel. Bahwa Tuhan hanya hadir di tanah Israel. Sehingga itu membuat Yunus berpikir tidak mungkin Tuhan ada di negeri asing seperti Tarsis. Bukankah kerap kali kita juga berpikir seperti Yunus, Bapak Ibu Saudara? Entah berapa banyak dari antara kita yang berpikir bahwa Tuhan hanya ada di persekutuan doa. Tuhan hanya hadir di gereja. Tuhan tidak hadir di tempat kita kerja. Tuhan tidak hadir di sekolah. Atau Tuhan tidak hadir di kamar pribadi kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di saat kita sedang berada di tempat-tempat di mana kita berpikir bahwa Tuhan tidak hadir, maka kita bebas melakukan apapun. Bahkan kita bisa merasa bebas berbuat dosa. Ini jelas salah. Kita harus belajar dari pemazmur yang berkata, kemana aku dapat menjauhi roh Tuhan? Kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan yang Maha Tahu.
maka bodohlah orang yang berpikir dapat menyembunyikan dosa dari hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu kita lebih daripada yang kita tahu. Ada seorang pembimbing remaja di gereja asal saya, Bapak Ibu Saudara, yang selalu memulai doanya dengan khas. Awalan doa itu sudah saya dengar belasan tahun dan masih sama sampai sekarang. Apa yang dikatakan dalam awalan doanya? Bapa kami yang di surga, tetapi yang sekarang juga hadir di antara kami. Dia selalu mengucapkan dua kalimat ini di setiap awal doanya. Bapa kami yang di surga, tetapi yang sekarang juga hadir di antara kami. Sebuah awalan doa yang penuh makna, bukan? Tuhan hadir di sana dan hadir di sini sekaligus. Karena Dia adalah Tuhan yang omnipresence. Dia hadir dimanapun, kapanpun. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, walaupun memang Tuhan ada di surga dan berada di bait-Nya yang kudus, tetapi surga dan bait-Nya yang kudus itu tidak memenjarakan Tuhan. Dari base camp-Nya itu, Tuhan bisa melihat dan menguji orang yang hidup di dunia ini dengan segala tingkah lakunya, serta melakukan pembelaannya. Terkadang kita menganggap enteng macam-macam hal, sebab kita juga menganggap enteng hal kehadiran Tuhan yang tidak tampak mata, Bapak Ibu Saudara. Mata kita di dunia inilah yang tidak dapat menembus surga. Sementara mata Tuhan di surga sanggup melihat kita, setiap kita di dunia, dengan terang benderang tiada tara. Mata kita di dunia tidak bisa menembus surga, tapi mata Tuhan di surga dapat menembus setiap kita di dunia ini dengan terang benderang. Apa sajakah yang ada dalam pikiran kita saat ini? Apa sajakah rencana kita hari ini? Sementara kita memikirkan dan merencanakan sesuatu, ingatlah bahwa mata Tuhan setiap saat memandang kepada kita. Maka dari itu, mari kita menjaga kata-kata, sikap dan tingkah laku kita agar selaras dengan kehendak Tuhan. Buatlah Tuhan tersenyum saat Dia melihat bagaimana kita memakai tiap jam waktu yang Dia berikan dengan sebaik-baiknya. Di atas dari semua itu, sadari dan nikmati kehadirannya tiap saat dalam hidup kita. Selama hidup kita diawasi mata Tuhan, maka tidak ada yang perlu kita takutkan dalam menjalani hidup ini. Mari kita responi renungan ini dengan sama-sama. Kita mau katakan sekali lagi. Kau mengenal hatiku, segalanya tentang hidupku.
Kau tahu pikiranku dan tiap sudut jiwaku. Di tiap langkahku, segala kata yang ku ucap, tiap tempat ku ada dan tiap tempat ku tuju. Ku tak jauh darimu, kau kenal diriku. Tiada sesuatu pun tersembunyi bagimu. Di saat ku menjauh, tinggalkan jalan-jalanmu, tanganmu pun ada, ku tak jauh darimu. Sebelum ku bernafas, kau telah tahu rahasiaku. Engkau membentukku melebihi segalanya. Rohmu bersamaku, ku selalu di hadiratmu. Dalam suka dan duka, Engkau selalu menjaga. Ku tak jauh darimu, kau kenal diriku. Tiada sesuatu pun tersembunyi bagimu. Di saat ku menjauh, tinggalkan jalan-jalanmu, tanganmu pun ada, ku tak jauh darimu. Ku tak jauh darimu, kau kenal diriku. Tiada sesuatu pun tersembunyi bagimu. Di saat ku menjauh, tinggalkan jalan-jalanmu, tanganmu pun ada, ku tak jauh darimu. Tanganmu pun ada, ku tak jauh darimu. Tanganmu pun ada, ku tak jauh darimu. Kau selalu ada di tiap langkahku. Engkau maha tahu di tiap bagian jiwaku. Engkau Tuhan yang selalu menjagaku, menuntunku di tiap jalanku. Engkau Tuhan Maha segalanya, yang mengenal hati dan pikiranku.
Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mencoba untuk menyembunyikan segala sesuatu dari hadapan Tuhan. Jangan pernah mencoba untuk mengelabui Tuhan. Siapakah kita mau mencoba untuk menyembunyikan dan mengelabui Tuhan? Dia adalah Tuhan pencipta setiap kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sebelum kita dibentuk, Dia sudah tahu setiap rahasia hidup kita. Adakah sesuatu yang tersembunyi bagi Dia yang Dia tidak bisa tahu? Dia kenal setiap kita lebih dari siapapun yang terdekat dengan hidup kita. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu isi pikiran kita. Dia tahu segalanya, sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Itu sebabnya ungkapkan dengan jujur segala apa yang ada dalam isi hati kita dan pikiran kita kepadanya, sehingga kita boleh menikmati hadirat-Nya, tuntunan dan kebaikan-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus pencipta kami, ajar setiap kami untuk menyadari kebenaran bahwa kami ini buatan tangan-Mu. Itu sebabnya Engkau mengenal kami jauh lebih baik dari siapapun, bahkan dari diri kami sendiri. Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Engkau memeriksa kami. Kalau kami sedang berjalan dan berbaring, segala jalan kami Kau maklumi. Sebab sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung kami, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atas kami. Terlalu ajaib bagi kami pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup kami mencapainya. Kemana kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana kami dapat lari dari hadapan-Mu? Jika kami mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika kami menaruh tempat tidur kami di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika kami terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung langit, juga di sana tangan-Mu akan menuntun kami, dan tangan-Mu memegang kami. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggang kami, menenun kami dalam kandungan ibu kami. Mata-Mu melihat selagi kami bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Itu sebabnya selidikilah hati kami ya Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang mengenal hati kami. Lihatlah apakah jalan kami serong, dan tuntunlah kami di jalan yang kekal. Ini doa kami, dan ini pengakuan kami. Haleluya.